Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Pandu Arya Saputra. Izinkan saya di sini sebagai moderator sekaligus memandu jalannya presentasi pada kelompok 2 dalam mata kuliah Moneter Polis. Dan selayaknya di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya yaitu Adelia Umar, dan yang terakhir yaitu ada rekan saya Tiana Oktaviani. Oke, baik, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan dan menjelaskan sub-bab yang ada pada pembahasan mata kuliah Moneter Polis. Baik, pada presenter, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Umar, NPM 1951020247. Di sini saya akan membacakan materi bab 2 tentang pasar finansial, yaitu pengukuran perilaku tingkat bunga. Bunga atau interest dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank atau nasabah sebagai balas jasa atas interaksi antar bank dan nasabah. Pengertian lain tentang suku bunga adalah pendapatan atau bagi debitoritor atau beban bagi kreditor yang diterima atau dibayarkan oleh kreditor atau debitor. Menurut Kamus Lengkap Ekonomi, suku bunga atau interest rate adalah kompensasi yang dibayar peminjam ke dana kepada yang meminjam. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Biasanya suku bunga dideskripsikan sebagai presentasi per tahun yang dibebankan atas uang yang dipinjam. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi atau loanable funds. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti halnya harga, suku bunga menjadi titik pusat dari pasar. Dalam hal ini, pasar uang dan pasar modal. Sebagaimana harga, suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya perekonomian. Indikator adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ada dua pilihan variabel yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga atau interest rate dan jumlah uang beredar atau monetary aggregate. Baik suku bunga maupun jumlah uang beredar selain sebagai indikator dan juga berfungsi sebagai sasaran antara yang ingin dikontrol oleh bank sentral dalam rangka mencapai target akhir yang telah ditetapkan. Para ekonom membedakan antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar, sedangkan suku bunga real adalah konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi inflasi. Efek ekspektasi inflasi terhadap suku bunga nominal itu sering disebut efek Fisher atau Fisher effect, dan hubungan antara inflasi dengan suku bunga ditunjukkan dengan persamaan Fisher. Dengan demikian, suku bunga nominal. Hal tersebut berarti pada suku bunga nominal akan cenderung terkandung ekspektasi inflasi untuk memberikan tingkat kembalian real atas penggunaan uang. Laju inflasi merupakan faktor penting dalam menganalisa dan meramalkan suku bunga. Selisih antara suku bunga nominal dan inflasi adalah ukuran yang sangat penting mengenai beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang dihadapi individu dan perusahaan. Suku bunga real juga menjadi ukuran yang sangat penting bagi otoritas moneter. Untuk kasus Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa belakangan ini peranan suku bunga dalam transmisi kebijakan moneter menjadi lebih penting. Oke, baik, masuk ke poin yang kedua dari bab 2 ini, yaitu risiko dan term struktur tingkat bunga. Pertama, struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Kedua, struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dengan mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Pertama, struktur risiko tingkat bunga. Pada struktur risiko tingkat bunga di sini terbagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, resiko kegagalan. Resiko kegagalan, kemungkinan obligasi gagal jual karena ketidaksanggupan penerbit obligasi membayar bunga. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas, penurunan likuiditas karena sulit diperdagangkan dan biaya penjual naik mengakibatkan penurunan permintaan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan. Pajak pendapatan tidak dibebankan pada pendapatan kupon obligasi. Pemerintah membebankan pajak pendapatan pada obligasi perusahaan akan menurunkan permintaan, akibatnya harga obligasi turun dan tingkat bunga obligasi naik. Oke, baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Octaviana, NPM 1951020466, kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar finansial. Pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yakni pertama, perusahaan emiten yang membutuhkan dana. Kedua, yaitu investor yang ingin menanamkan dananya. Fungsi pasar modal adalah mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor. Dengan bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan kelebihan dana, maka secara langsung akan menjalankan roda perekonomian suatu negara. Ini karena dana-dana yang didapat dari investor di pasar modal adalah digunakan untuk pengembangan usaha, penambangan mesin produksi, penambahan tenaga kerja, ekspansi bisnis, pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara bagi masyarakat atau investor, pasar modal berfungsi untuk menanamkan uangnya lewat instrumen investasi yang disediakan pasar modal seperti saham dan obligasi sehingga mendapatkan imbal balik. Mungkin cukup itu materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.